tamu spesial di Mall Kurban Hewan Haji Doni. Mungkin boleh ceritakan Pak Haji, kedatangannya Osama ini dari jauh-jauh nih, dari negeri seberang ke Indonesia. Oke, karena pada saat itu begitu saya lihat di beberapa media ya, saya sangat terharu sekali ya melihat pada saat itu menjelang Idul Fitri, kita di sini sedang makan enak ya, menghadapi sholat itu juga enak. Tapi saudara-saudara kami yang ada di Palestina itu dengan kekejaman Zionis Israel, mereka tidak bisa merayakan Idul Fitri di sana. Seharusnya dia sesama Muslim, dia bisa sholat Id, tapi tidak. Disitulah hati kami terbuka begitu ya, untuk melihat siapa sih yang bisa melihat dari warga Palestina itu bisa datang ke sini. Kebetulan saya kenal adik saya Rifa, yang mana pada saat itu cerita tentang Osama itu, oh bisa nanti datang ke Indonesia. Karena saya bilang, Rifa, nanti insya Allah kalau Allah kasih ada rezeki, kita akan berbagi untuk Palestina di sana. Ya Osama, berarti tadi hari ini meluncur dari Palestina ke Indonesia. Sebenarnya saya hampir udah 1 tahun di Indonesia, bukan baru banget ya di Indonesia. Gara-gara itu juga saya bisa bahasa Indonesia, bisa ngomong sedikit ya bahasa Indonesia, walaupun belum lancar 100%, tapi alhamdulillah udah lumayan bagus. Seberapa sulit mempelajari bahasa Indonesia di? Hampir kalau 8 bulan udah cukup belajar bahasa Indonesia. Osama pertama kali dihubungin oleh Pak Haji, seperti apa mungkin Osama? Nah, ini yang pertama, insya Allah, dan semoga ini mulai berkah insya Allah, dan banyak rezeki insya Allah Haji Doni, dan semoga ada yang selanjutnya nanti insya Allah. Mungkin bisa dijelasin kondisi terakhir di Palestina, boleh tahu sih dari kamu sendiri sekarang seperti apa, pengetahuanmu ya? Iya, pasti semuanya tahu yang terjadi di bumi Palestina hari ini, mungkin lewat TV, sosmed, dan lain sebagainya. Dan ada poin yang sangat penting yang kita lihat di sosmed ini, hanya mungkin sedikit dari yang terjadi di sana di Palestina. Kalau kita di sosmed atau di TV, di berita dengar hari ini ada tempat yang dibom, itu artinya bukan hanya satu tempat yang dibom hari ini. Misal, saya setiap hari cek berita, jamaah tahu, semuanya tahu, 2 hari yang lalu ada lebih dari 400 orang udah mati syahid. Enggak, 2 hari yang lalu saja. Nah, apalagi tentang makanan dan minuman ini sangat sulit. Dan saya enggak, yani kata-kata ini bukan saya mau sampaikan cerita yang saya dengar, enggak, aku lihat semua ini di depan mata saya waktu saya masih berada di dalam jalur Gaza. Seperti kata Pak Haji tadi, alhamdulillah di sini banyak nikmati, bisa kita makan, menikmati hidup di Indonesia, tapi saudara kita di sana hidupnya sangat sulit. Apalagi khususnya tentang makan, kondisi di sana udah sangat sulit, sampai ada yang mati gara-gara tidak ada makan, ada yang mati gara-gara belum makan, misalkan dari 1 minggu dan lebih, ada yang mati gara-gara sakit tapi tidak bisa dapat obat-obatan, dan selanjutnya. Osama mulai terketuk hatinya untuk kepedulian terhadap korban di Palestina, di Gaza kapan mungkin Osama? Pertama kali hatinya terketuk untuk membantu para korban di Palestina sendiri kapan? Dia tidak begitu, dia warga Palestina. Saya mau mengerti lagi. Kamu hatinya tergerak. Lihat Jihad. ini dari waktu saya anak kecil, karena saya lahir di sana. Saya lahir di sana, dan alhamdulillah saya bisa saksi, atau qadarullah
Saya bisa saksi 6 perang di dalam jalur Gaza, mulai dari tahun 2008 perang yang pertama, perang yang kedua tahun 2012, setelah itu 2014, setelah itu tahun 2018, 2021, 2023, 2022 dan 2023. Saya duduk di sini, tapi banyak dari keluarga saya udah mati syahid. Saya di sini, banyak dari teman-teman saya yang dekat udah mati syahid. Banyak dari guru-guru saya di sekolah, di kuliah, saya belajar di Islamic University Gaza, di kota Gaza. Banyak dari guru-guru saya udah mati syahid. Nah, jadi semua yang terjadi di sana, saya udah saksi dari waktu saya anak kecil, dan saya nggak mau bilang saya salah satu korban juga dari yang terjadi di dalam Palestina, ya, tapi yalah ini yang terjadi. Masalah apa menurutmu yang dibutuhkan warga Palestina saat ini? Ini bisa kita ingatkan semua yang lagi nonton sekarang, hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'ala sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Apa artinya hadis ini? Semua orang mukmin di seluruh dunia seharusnya seperti satu tubuh, satu jasad. Kalau ada yang sakit, harus semua jasad ini merasakan dan bantu yang sakit ini. Dan contohnya ini ada di Indonesia. Saya pernah pergi ke Maluku, kota Ambon dan sekitarnya. Saudara kita di sana pernah sampaikan ke saya, di sana pernah ada perang kan? Tahun 2000 kalau nggak salah. Iya. Waktu mulai perang di sana, apa yang terjadi di Indonesia? Banyak orang-orang dari Jawa, dari Sumatera naik kapal terus terbang kemana? Pergi kemana? Ke Maluku. Buat apa orang-orang ini pergi dari Jawa ke Maluku? Mau bantu kan? Ya. Nah, ini maksud Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bantu mereka merasakan. Jangan pernah lupa saudara kita di sana. Mulai dari doa. Karena kita belajar dari ulama kami, doa ini bisa berubah takdir. Doa ini senjata orang mukmin. Semua ibadah kita doa. So, nantinya dari dagang sapi ini kan akan didonasikan ya sama Pak Haji. Nah, itu seperti apa tuh prosesnya? Jawabnya ini sama paling kita akan serahkan itu seminggu setelah kita sih enggak ya, kita dari awal sudah bicara sama Osama kalau Osama tidak mau menerima uang itu bukan karena dia tidak mau menyampaikan ke sana karena dia bukanlah warga Indonesia juga. itu soalnya ya nih, kirim bantuan ke Palestina itu bukan mudah. Kalau saya sendiri mau kirim uang ke keluarga saya, abi dan umi dan adik-adik saya masih ada di Gaza, setiap bulan kalau saya mau kirim uang, saya cari dulu bagaimana bisa kirim. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang nggak bisa. Kadang-kadang kalau saya kirim hari ini, uang ini bisa sampai setelah 1 minggu, 2 minggu. Jadi tergantung waktunya. Siapa tahu mungkin setelah Idul Adha semuanya udah terbuka, bisa kita kirim uang dengan cara yang mudah insya Allah, dan bantu saudara kita di sana. Sama bisa cerita sedikit nggak bagaimana sih situasi